Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nugraha Faisal SPD. Saya adalah salah satu guru olahraga yang berada di SMAN 1 Tapanunggal, Kabupaten Bogor. Untuk bulan ini saya akan mengangkat sebuah permasalahan yang memang terjadi di sekolah kami dan mungkin ini terjadi juga di sekolah-sekolah luar sana. Nah, adapun permasalahan yang saya angkat adalah kurangnya motivasi peserta didik untuk berolahraga. Nah, kenapa permasalahan ini saya angkat? Karena memang ini dirasakan oleh sekolah kami bahwa motivasi peserta didik di sekolah ini sudah dalam kegiatan olahraga sangat menurun. Hal itu mungkin disebabkan karena selama 2 tahun kemarin kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, di mana ruang gerak untuk masyarakat, tentunya juga pelajar atau peserta didik ini terbatas. Kita dibatasi karena memang tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah atau di luar lingkungan gitu ya. Nah, tentunya ini sangat berdampak pada kondisi fisik siswa, di mana ya, seperti kita tahu bahwa olahraga itu memang sangat diperlukan bagi kondisi tubuh ini agar dikebalkan terhadap imunnya, mempunyai daya tahan tubuh yang sangat baik, kemudian bisa menyebabkan tubuh menjadi sehat juga. Nah, adapun deskripsi masalah yang saya ambil adalah ketika masa pandemi selama 2 tahun kemarin memaksa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring, secara online. Nah, hal ini menjadi faktor utama banyaknya lost learning, baik dari segi motivasi belajar, kemudian karakter yang kurang baik dari peserta didik, kemudian motivasi tentunya olahraga, peserta didik pun menurun. Nah, hal ini disebabkan oleh pembiasaan-pembiasaan peserta didik yang dilakukan selama pandemi kemarin, yaitu mereka lebih nyaman untuk berdiam diri, bermain sosial media, baik TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga lebih disibukkan terhadap bermain game. Nah, pembiasaan-pembiasaan inilah yang sampai saat ini masih terbawa dikala kita sudah menghadapi masa normal. Ketika pembelajaran sudah dilaksanakan secara tatap muka, hal ini tetap menjadi bahan atau barang bawaan ya selama 2 tahun kemarin. Sehingga dengan mereka melaksanakan kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang sebelumnya itu mereka enggan untuk beraktivitas dan juga berolahraga karena lebih nyaman untuk diam diri, kemudian memainkan HP atau Android-nya atau laptopnya, bermain sosial media dan juga bermain game. Nah, hal ini tentunya menjadi permasalahan kita bersama dan tentunya kami sebagai guru olahraga supaya gimana caranya untuk meningkatkan motivasi siswa kembali agar mereka dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan olahraga. Nah, akar permasalahan yang terjadi yaitu ketika waktu luang peserta didik lebih nyaman menggunakan waktunya untuk bermain di sosial media, menggunakan HP-nya untuk TikTokan, Instagram, Facebookan, dan lain sebagainya, dan juga tentunya dalam hal game. Nah, kegiatan-kegiatan ini tidak terlepas dari memang zamannya sekarang itu lebih kepada. Nah, untuk selanjutnya terdapat dua akar permasalahan yang akan saya tanggapi, yaitu di mana untuk yang pertama adalah waktu luang peserta didik lebih banyak digunakan untuk bermain sosial media dan game. Ini menjadi akar masalah yang pertama. Kemudian akar masalah yang kedua adalah peserta didik lebih senang untuk bermalas-malasan di luar atau di rumah daripada beraktivitas atau berolahraga di lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga harus menjadi pandangan kita bersama bahwa peserta didik tidak boleh dibiarkan seperti ini. Kalau misalkan dibiarkan seperti ini, maka akan menjadi pembiasaan yang lebih rumit lagi gitu. Sehingga mereka akan lebih bermalas-malasan lagi ketika beraktivitas di luar dan juga olahraga. Dan ujungnya atau efeknya mereka tidak akan mempunyai kekebalan tubuh yang bagus, bahkan mungkin akan terkena penyakit lebih cepat daripada biasanya. Nah,
Alternatif solusi yang kami ambil atau yang saya ambil, yang pertama adalah memberikan pemahaman akan pentingnya aktivitas bergerak atau olahraga untuk kesehatan tubuh. Nah, ini harus menjadi poin utama karena dengan pemahaman atau memberikan pemahaman kepada mereka, tentunya mereka akan mengetahui bahwa olahraga itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga tidak hanya dilakukan atau bisa dilakukan di luar rumah, tapi juga bisa dilakukan atau dilakukan di dalam rumah. Dengan tentunya ruang yang terbatas pun tidak jadi masalah. Kemudian dengan bantuan alat-alat yang seadanya pun tidak menjadi masalah. Karena olahraga bisa digunakan atau dilakukan dimanapun, kapanpun, ya, bersama siapapun tanpa harus mahal-mahal gitu. Karena olahraga itu sifatnya ya massal, mudah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan variasi gerak dan permainan dalam pembelajaran olahraga. Nah, ini tentunya menjadi tugas kita sebagai guru olahraga di mana memang dalam pembelajaran harus memberikan sebuah sentuhan-sentuhan yang bervariasi sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran olahraga itu sangat menyenangkan. Ketika pembelajaran olahraga sudah menyenangkan, maka siswa pun akan mencintai dan akan melakukan yang namanya olahraga. Jadi senangkan dulu siswanya atau peserta didiknya, maka kegiatan olahraga pasti akan mereka lakukan dengan tentunya tanpa paksaan, dengan senang hati dan tanpa paksaan. Nah, untuk yang ketiga, melaksanakan kegiatan gerakan sehat dengan cara senam bersama di sekolah. Nah, ini adalah gerakan yang memang sengaja kita bikin untuk meningkatkan kecintaan olahraga peserta didik yang biasanya kita lakukan dengan cara senam bersama setiap hari Jumat di minggu ketiga atau keempat. Dan itu adalah alternatif solusi yang kami ambil atau saya ambil. Nah, adapun hasil pemecahan masalahnya setelah kami berikan pemahaman, kemudian kami berikan variasi permainan olahraga yang menyenangkan pada pembelajaran dan juga ada kegiatan GESAT, gerakan Jumat Sehat itu berkaitan dengan senam massal, maka hasil dari pemecahannya adalah terbentuknya pemahaman peserta didik tentang pentingnya olahraga meningkat. Peserta didik sekarang lebih paham tentang pentingnya berolahraga dan mereka juga harus mau untuk melaksanakan kegiatan olahraganya. Kemudian peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran PJOK olahraga karena dengan sentuhan-sentuhan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik, maka motivasi atau semangat mereka ketika mengikuti pembelajaran pun akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat melaksanakan kegiatan olahraga di waktu senggang. Jadi dengan diberikan pemahaman, kemudian diberikan bentuk-bentuk latihan atau permainan yang menyenangkan di waktu luang peserta didik sekarang, jadi tidak hanya untuk bermain sosial media, tidak untuk bermain game juga, maka mereka sekarang sudah sadar bahwa waktu senggangnya harus digunakan untuk kegiatan olahraga dimanapun, dengan siapapun gitu. Dan bentuk olahraganya apapun itu bebas. Yang penting mereka bisa bergerak, beraktivitas, melakukan olahraga. Karena gerak itu penting, olahraga itu penting. Nah, terakhir ada sebuah quotes ya, dalam olahraga kita akan menemukan banyak hal. Kemudian dalam olahraga terdapat kesenangan dan juga kesehatan. Jadi jangan sampai kita bermalas-malasan lagi untuk melakukan olahraga karena tadi olahraga itu sangat menyenangkan dan manfaatnya bisa membuat tubuh menjadi sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah untuk penyelesaian masalah di bulan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemampuan dan juga kesempatan untuk terus menikmati hidup ini. Jangan lupa untuk terus berolahraga. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.